Kami atas nama PP Kecamatan Pontang pertama mengucapkan apresiasi kepada PPS Desa Kalepian yang telah menjembatani dan juga mengadakan diskusi semacam ini. Memang benar, diskusi semacam ini kita sangat butuhkan, tapi kadang-kadang di Sekabupaten Serang itu baru kali ini PPS mengadakan forum diskusi gitu ya. Yang biasanya diskusi itu dilakukan oleh yang punya kebijakan, yaitu KPU gitu ya. Tapi nggak jadi masalah, itu akan menambah pengetahuan bagi kita semua gitu ya. Pertama dan utama, kita selalu panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dengan rahmatnya kita bisa berkumpul dan juga diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani. Kemudian juga selawat serta salam tak lupa selalu kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan nanti kita mendapat syafaat dari beliau gitu ya. Selanjutnya dalam acara diskusi itu temanya saya dengar tadi adalah tentang DPT bagus, pemilu mulus. Khususnya sekarang pembahasannya DPTB. Sudah disampaikan tadi oleh rekan kita dari PPS Kalepian bahwa benar ada PKP 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih yang kemudian itu sudah diperbaharui dengan PKPU 7 tahun 2023 sama tentang penyusunan daftar pemilih juga, dan itu diperbaharui lagi dengan keputusan KPU nomor 27 tentang teknis pedoman teknis penyusunan daftar pemilih, dan kemudian diperbaharui lagi dengan keputusan KPU nomor 55 tahun 2023 tentang pedoman teknis juga. Dan sekarang yang terakhir adalah surat edaran KPU nomor 695 tahun 2023 per tanggal 7 Juli 2023. Surat edaran itu khusus mencakup teknis penyusunan daftar pemilih tambahan atau DPTB. Kalau PKPU 7 itu tadi itu merangkum penyusunan daftar pemilih gitu ya. Baik itu daftar pemilih dari DPS sampai dengan DPT, selanjutnya ada DPTB dan DPK, tapi dalam regulasi kali ini kita melalui tahapan atau menginjak ke tahapan daftar pemilih tambahan per 7 Juli 2023. Apa sih daftar pemilih tambahan itu? Daftar pemilih tambahan ini kalau dalam pemilu sekarang itu pengertiannya berbeda dengan pilkada kemarin. Kalau pilkada kemarin DPTB itu adalah daftar pemilih yang pada hari H itu masuk menggunakan KTP ya. Kalau kemarin untuk pindahan itu masuknya ke DPK, kalau sekarang DPTB kalau pindahan itu. Jadi intinya daftar pemilih tambahan sekarang ini adalah pemilih yang sudah terdaftar di DPT kemudian mengajukan untuk pindah memilih gitu ya. Jadi ini perlu kita sama-sama pahami gitu ya. Karena terus terang Kang Sahid dan yang lainnya bahwa terus terang kita belum mengadakan rakor di internal PPS. Makanya nggak jadi masalah kalau teman-teman mengadakan forum diskusi di awal, nggak jadi masalah bagi kita gitu. Itu awal untuk kita sharing masalah DPTB gitu ya. Jadi pada intinya DPTB adalah daftar pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT kemudian mengajukan pindah. Kita PPS itu DPTB itu adalah bisa jadi dari luar pindah ke kita atau dari kita pindah keluar gitu, dengan syarat ketentuan yang berlaku. Syaratnya apa?
syaratnya di situ ada di surat edaran KPU nomor 695 itu jelas ada, gitu ya. Jadi syarat-syaratnya seperti contoh karena ikatan pekerjaan, terus juga karena modelnya kayak penyandang disabilitas atau menjalankan rawat inap, itu masuk bisa mengajukan untuk pindah memilih, gitu ya. Jadi tetapi juga di aturan surat edaran itu maksimal dari minimal dari mulai diterbitkannya surat edaran KPU nomor 695 itu per tanggal 7 Juni sampai 30 hari sebelum hari H. Tapi dipertegas oleh keputusan MK, ya, keputusan MK nomor 20 tahun 2019 itu maksimal 7 hari sebelum hari H. Kenapa itu dibatasi dan kenapa juga itu kita harus persiapkan? Karena kalau pindah memilih itu nanti berkaitan erat dengan surat suara. Gitu ya. Jadi penting bagi kita penyelenggara memberikan informasi kepada pemilih yang mau pindah agar mempersiapkan surat pindahnya maksimal itu tanggal 7 Februari ya, karena tanggal 14 kan pemilunya. Jadi maksimal tanggal 7 Februari 2024 itu sudah diurus surat perpindahan memilihnya. Jadi itu berdasarkan surat keputusan MK, gitu ya. Karena apa? Kayak tadi kita itu harus mempersiapkan surat suaranya. Sekarang gini analoginya, kalau pindah memilih itu datang pas hari H, itu bisa kita layani dengan syarat surat suaranya cukup atau tidak. Makanya KPU memberikan tenggat waktu 7 hari. Karena misalnya gini, Kang Syahid dari TPS A ke TPS B mau pindahnya. Karena di TPS B itu ada 300 pemilih, kemudian disiapkan 300 surat suara dengan cadangan 2,5% itu, cadangan 2,5% itu sekitar 7 lembar ya kan. Kalau yang pindah lebih dari 7, itu ada kemungkinan yang pindah itu tidak dapat surat suara. Makanya diantisipasi sebelum 7 hari itu harus sudah fix untuk pindah memilih. Jadi gitu, saya dia masalah DPTB. Jadi kalau di PKPU 7 2023 itu mencakup daftar pemilihnya, kalau di surat edaran 695 itu adalah khusus untuk DPTB-nya, gitu ya. Jadi itu saya untuk prolognya gitu. Jadi mungkin itu aja dulu, nanti kita diskusi apa aja yang perlu ditanyakan, apa aja yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman PPS mengenai syarat untuk pindah memilih. Itu aja Mas Said. Ya. Terima kasih kepada Ketua PPK yang telah menyampaikan materi yang pertama. Ada tambahan Kang Ade? Sedikit ya. Sedikit banyak pembuka saya tidak panjang lebar. Semua kawan-kawan di sini saya hormati semua, saya hargai. Terima kasih untuk semua. Yang perlu saya tambahkan untuk materi ini yang penting, saya kira penting untuk penyelenggara. Kasusnya seperti ini. Dolken dari Kecamatan Pontang pindah domisili ke Kecamatan Kerajinan. Berapa surat suara yang dicoblos oleh Dolken? Ya, Kang Elia. Masih 5, 4 lah. Dapilnya beda. Yang perlu dipahami itu, ya Kang Elia, sangat perlu dipahami oleh PPS untuk pemahaman ke KPPS nanti. Dapilnya beda, berarti dia hanya dapat 4 surat suara. Itu yang perlu, yang penting saya kira itu yang harus dipahami ya Kang Elia. Karena nanti akan
Berbeda. Orang warga sini terdapat di PT-nya di PT sini. Dia bawa KTP pindah istilahnya. Itu yang harus harus dipahami oleh penyelenggara. Paham dapilnya ya. Iya. Emang ingetnya seglobal kabupaten doang gitu, enggak secara dapilnya Oke, umum. nanti diperdalam itu. Nanti diperdalam. Saya kira mungkin itu saja tambahan dari saya yang perlu satu materi yang penting itu pembahasan itu. Ya Kang Amin karena lebar itu ya contoh itu nanti akan melebar. Masa ini billahi wa billah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.